Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita yang ke-9 di dalam Daily Mindfulness Session ya. Hari ini kita akan lanjutkan Daily Mindfulness kita dengan topik Mindfulness Motionless, Mindfulness dalam diam, sesi yang kedua, sesi lanjutan. Untuk itu, saya persilakan kepada Suchung Hengki untuk membawakannya. Terima kasih. Oke, makasih Bu Leng. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Kita lanjutkan lagi ya belajarnya kita sama-sama. Sebentar, izin untuk share screen. Oke. Oke, sebentar. Oke, sip. Jadi topik kita malam ini sebenarnya lebih masuk ke mindfulness sesi kedua, seperti tadi yang Bu Bileng udah sebutkan. Namun untuk masuk ke sesi kedua ini, untuk mindfulness, berdasarkan permintaan beberapa teman-teman, saya akan mengulang sedikit di bagian nafas ya, breath focus, karena menurut saya ini penting banget, penting sekali untuk dipahami dan penting sekali untuk dilatih, karena setiap ada sesuatu sebenarnya waktu kita balik laginya ke basic adalah ke basic nafas, breath abdominal atau nafas dengan diafragma ya. Jadi saya merasa bahwa ini penting sekali untuk kita coba ulang lagi sekali lagi. Nanti biar rekan-rekan udah mantap, kita masuk ke mindfulness kedua, dan mungkin di sesi-sesi berikutnya kita akan masuk ke topik-topik lain lagi. Ya, kita sama-sama latihan. Oke, masuk. Nggak bosen-bosennya ngomongin tentang gajah, karena biar bagaimanapun kita masih dalam tahap menjinakkan gajah. Ya, jadi kalau ini belum selesai, kita terus harus latihan di sininya, karena untuk mendirect gajahnya, tahap pertama memang harus dijinakkan dulu. Hanya pet-nya aja untuk mind practice dari awareness, mindfulness, kita masuk ke 2 tahap di bawah, nanti mungkin kita bisa melanjutkan di meditation, atau ada yang saya sebut sebagai mind over matter, itu di mana kita sudah mulai mendirecting mind kita. Ini benefit-benefitnya, nggak bosan juga saya katakan bahwa kesehatan fisik dan kesehatan mental itu menjadi tujuan kita sebenarnya ya. Nah, sedikit aja ini ngebahas, tapi memang perlu, karena kalau nggak dibahas di sini mungkin nanti akan sedikit ketinggalan dari sisi teori. Nggak usah dilihat penjelasan detailnya lewat gambar, tapi saya cuma mau membawakan bahwa kalau kita dalam keadaan tenang, minggu lalu saya sempat bilang prefrontal cortex atau cognitive brain, saya pakai istilah itu ya, tetap pakai istilah itu adalah bagian otak kita yang di depan, bagian thinking kita. Seperti Bapak Ibu sekarang sedang aktif mendengarkan penjelasan saya, atau saya sedang aktif menjelaskan, maka sebenarnya yang aktif adalah bagian depannya ya. Jadi kalau dalam keadaan alert, safe, atau kita tertarik dengan satu topik, maka yang aktif adalah bagian depan kepala kita. Kembali lagi saya bilangnya ini cognitive brain atau prefrontal cortex. Jadi kalau nanti sekali-sekali saya pakai istilah itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tahu ya bahwa itu adalah bagian kepala yang di depan, di belakang. Nah, ada juga di bagian belakang, di bagian leher, di atas leher, batang leher, itu ada yang disebut juga sebagai amigdala. Nah, kalau dalam keadaan stres, yang kecil amigdala itu akan berulah dan mempengaruhi semuanya. Nah, apa yang terjadi waktu kita melatih pernafasan, apalagi yang saya bawakan kemarin beberapa kali, kita masuk ke pernafasan dengan diucapkan, dengan dihitung. Bahkan ada teman-teman
Bapak Ibu yang merasa kesulitan dengan itu. Nah, sekarang saya jelasin sedikit kenapa berhitung itu penting, kenapa diucapkan itu penting. Itu ada di slide berikutnya. Jadi, waktu kita pay attention atau melakukan konsentrasi terhadap satu tugas, kembali lagi, maka bagian kepala depan itu aktif. Jadi bayangkan, dengan Bapak Ibu attention aja seperti sekarang, maka cognitive brain-nya aktif. Waktu kita mindfulness, attention-nya aktif. Ingat ya, cuma attention aja, cuma memperhatikan aja dengan atentif, dengan serius, maka bagian depan otaknya udah aktif dan akan melemahkan bagian belakangnya, amigdala tadi. Oke. Nah, lalu berikutnya, apa yang terjadi kalau kita mengikuti bahasa apabila bahasanya yang kita pakai? Sebentar ya. Sebentar. Oke. Apa yang terjadi waktu kita attention, pay attention, lalu kita menggunakan bahasa. Jadi seperti saya sekarang. Saya sedang attention dengan presentasi saya juga menggunakan bahasa. Apa yang terjadi? Makin banyak area di depan dan di kepala sebelah kanan kiri saya yang aktif untuk membuat amigdalanya jadi lebih lower lagi pengaruhnya. Jadi bayangkan, dua senjata ya. Senjata pertama dengan attention sudah aktif, senjata kedua dengan language itu sudah aktif lagi. Nah, sekarang dua-duanya ini itu kita lakukan waktu kita melakukan pernafasan yang seperti kita latih beberapa waktu yang lalu, ya kan? In, 2, 3, 4 atau in, out, in, out. Bahasa yang kita keluarkan lewat pikiran itu sudah membuat amigdalanya turun levelnya. Oke ya, ada dua ya senjatanya. Sekarang lihat lagi senjata yang ketiga. Nah, kalau kita mengerjakan, jadi matematika itu adalah konsep. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 atau 2 tambah 2 sama dengan 4 itu konsep. Tidak ada angka 2 sebenarnya. Itu hanya konsep aja matematika. Tapi karena kita manusia diberikan brain, jadi konsep itu masuk ke kita dan kita setuju bahwa 1 tambah 1 adalah 2. Nah, waktu kita mengerjakan mathematical apapun bentuknya, berhitung, kalkulasi yang rumit atau mengerjakan neraca keuangan dan segala macam, maka banyak sekali bagian otak kita yang aktif. Dari mulai attention, udah mulai abstrak konsep, working memory. Jadi gini, abstrak konsep seperti yang tadi saya katakan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu sebenarnya nggak ada. 1 tuh apa? Nggak jelas. Itu tuh abstrak konsep. Waktu kita bilang 1 tambah 1, 2, lalu dikalikan 4, maka working memory juga bekerja. Executive function bekerja. Reasoning bekerja. Lalu visual processing bekerja. Motivation juga bekerja. Jadi bayangkan, dengan kita mengerjakan matematika aja, banyak sekali bagian otak kita yang berfungsi. Nah, yang saya mau katakan sekarang kita sudah punya apa? Kita sudah punya 3 senjata. Kalau kita attention, lalu kita ucapkan, lalu kita libatkan matematik konsep, seberapa kecil pun itu. Jadi sudah ada 3. Dan 3 ini mengaktifkan banyak sekali bagian di kepala kita, terutama di kepala bagian depan, cognitive brain. Jadi itu sebabnya, ini masuk ke topik yang ini. Itu sebabnya waktu kita inhale, lalu pakai belly, yang perutnya dikembungkan, lalu exhale keluar dari hidung dengan mengempiskan perut, lalu ditambah dengan hitungan, itu berarti apa yang terjadi? Kita mengaktifkan banyak sekali bagian otak di depan kognitif yang membuat amigdalanya akan turun, melemahkan fungsi dari amigdala. Amigdala itu apa? Amigdala itu adalah bagian otak yang meng-create emosi, marah, kesal, cemas, dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi kembali lagi, dengan kita melakukan semua kegiatan itu, maka efek dari amigdala menjadi lebih kecil lagi. Nah,
bagi teman-teman yang baru bergabung, apa yang harus kita lakukan dalam breath focus ini? Nanti kita akan coba latihan sama-sama ya, tapi tetap nanti saya pandu dengan dihitung. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah sama seperti latihan-latihan sebelumnya. Jadi bagi yang baru bergabung, yang disebut dengan diafragma, nafas diafragma adalah nafas di mana kita menggunakan perut. Jadi waktu kita tarik nafas dengan hidung, in itu maka perutnya menggelembung, ya. Jadi bukan dada tapi perutnya menggelembung. Lalu waktu kita exhale, kita hembuskan nafas lewat hidung, belly-nya atau perutnya mengempis, seolah-olah seperti ditekan dan udara keluar dari hidung. Jadi sekali lagi, inhale, kita tarik nafas lewat hidung, lalu belly-nya, perut kita mengembang. Waktu kita exhale, maka perut kita mengempis, lalu udara keluar lewat perut. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menggabungkan antara inhale, exhale, kembali ya, itu kan fokus, kita gabungkan dengan matematikal sederhana. Matematika sederhana yang kita lakukan itu apa? Kita berhitung. Jadi cara hitungannya, review lagi, bagi yang udah pernah, jadi kita hitungnya seperti ini. In, saya anggap in itu udah hitungan pertama. In 2, 3, 4, 5, itu masih inhale, perutnya mengembang, lalu tahan sebentar, lalu out. 7, 8, 9, 10. Jadi hitungan out 7, 8, 9, 10 adalah hitungan di mana kita mengeluarkan nafas lewat hidung. Ya. Saya ulangi lagi. In 2, 3, 4, 5, perut mengembang. Out 7, 8, 9, 10. In 12, 13, 14, 15. Out 17, 18, 19, 20. Ya. Kita coba ya. Kita coba sama-sama ya biar ketahuan efeknya juga. Bagi teman-teman cari posisi yang santai, kalau bisa punggung juga lurus, lalu kita coba latihan dengan instruksi saya ya, kita sama-sama. Kita coba aja di hitungan 50. Nanti kalau misalnya setelah itu, kalau ada yang mau kasih komen atau ada yang kesulitan boleh disampaikan. Yuk kita sama-sama dengan hitungan dari saya. Ya, kita mulai. Siap? Kita mulai. In 2, 3, 4, 5. Out 7, 8, 9, 10. In 12, 13, 14, 15. Out 17, 18, 19, 20. In 22, 23, 24, 25. Out 27, 28, 29, 30. In 32, 33, 34, 35. Out 37, 38, 39, 40. In 42, 43, 44, 45. Out 47, 48, 49, 50. Saya lanjutkan, teman-teman berhitung sendiri juga. In 52, 53, 54, 55. Out 57, 58, 59, 60. Coba sendiri teman-teman. In 62, 63, 64, 65. Out 67, 68, 69, 70. Sendiri teman-teman. In
72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80. Perlahan-lahan teman-teman kembali lagi ke konsentrasi di presentasi saya. Oke. Bagaimana teman-teman? Sebelum coba mendengarkan, kalau ada yang mau komen, satu hal dulu sebelum kita lanjut ke berikutnya. Latihan breath focus ini adalah yang tadi saya katakan, kita melatih, ya kan, melatih bagian otak kita yang banyak itu supaya fokus di bagian kognitifnya. Kalau pakai istilahnya Ibu Weleng, gajahnya dibuat sibuk, dan itu benar. Gajahnya dibuat sibuk untuk berhitung, untuk fokus di nafas. Kenapa ini berguna? Kembali lagi, ini berguna waktu amigdala kalau nanti satu saat berulah. Jadi otot kita sudah siap. Jadi kalau kita latihan terus setiap hari, paling nggak pagi atau malam, dan itu dilatih terus, satu saat waktu kita memang membutuhkan di mana amigdala itu berulah karena satu dan lain hal, otot kita udah kuat. Itu sebenarnya. Tapi bukan berarti bahwa setiap kita mau rileks, kita harus pakai ini. Kembali, itu diserahkan ke teman-teman, ke Bapak Ibu sekalian. Cuma untuk meditation yang kita sama-sama belajar di awareness ini, basic breath focus dengan berhitung menjadi dasar sekali. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai? Lanjutkan berikutnya. Silakan, terutama untuk yang breath focus ini. Halo. Ya, silakan. Malam Pak Hengki. Malam. Waktu ambil napas itu kan perut kita dikembungkan. Itu ambil napas itu kan hitungannya hampir 5. Itu dalam satu tarikan napas atau bisa 2 kali gitu. Kok saya kalau tarik napas belum sampai 35 udah saya tarik gitu. Tarik kebanyakan gitu ya. Kayak kehabisan ya. Ya. Kayak seperti iya, betul. Harus sampai 5, betul. Jadi kalau kita udah mau buang belum itu kita mesti tahan nafas kita. Jadi nanti Ibu akan secara sedikit-sedikit akan belajar untuk mengontrol nafasnya, Bu. Jadi gini, salah satu kendala pertama adalah bagi yang baru mulai akan ribet dengan hitungannya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah hitungannya sudah oke, nafasnya jadi kayak tadi, kita ambil nafas kan 5 hitungan. Kadang-kadang sebelum 5 hitungan kita kayak udah full gitu. Ya, atau keluarkan nafas sebelum puluhan udah kehabisan nafas. Nah, ini fungsinya latihan, Bu, untuk mengontrol antara tarikan nafas dan untuk menarik dan mengeluarkan. Jadi nggak apa-apa, Bu. Itu dilatih terus. Normal. Nanti Ibu akan berlatih. Ya. Nanti kalau ini dilatih terus, Ibu akan bisa mengontrol nafasnya, menarik nafasnya 5, mengeluarkan nafasnya 5. Dan bahkan ada beberapa orang yang mengextend itu sampai hitungan yang panjang. Tapi buat kita di 5 saja sudah cukup. Jangan lupa ya, waktu menarik nafas dan menghembuskan nafas, kita pakai belly, kita pakai perut. Kalau dengan nafas dada, kadang-kadang kita nggak cukup. Itu sebabnya butuh belly. Belly itu secara nggak langsung membuat kita mempunyai simpanan udara di diafragma. Sebenarnya sih bukan di belly, tapi di diafragma. Ya, jadi jangan lupa belly-nya mengembang. Kalau belly-nya nggak mengembang, maka nanti nggak cukup. Itu sebabnya tadi lupa ya. Jadi untuk latihan awal boleh juga perutnya dipegang. Kalau perutnya nggak bergerak, berarti nafasnya salah. Jadi kita coba sedikit ya. In, maka perutnya akan mengembang waktu kita tarik nafas. Waktu kita out, kita rasakan perutnya juga mengempis.
itu berarti nafasnya sudah benar, diafragma. Mudah-mudahan menjawab. Hengki, saya mau tanya, kalau Ya. hitungan kita belum sampai kan sekali tarik nafas yang udah pintar gitu ya, kan bisa sampai hitungan 5. Nah kalau saya baru 3 gitu udah nggak tahan, itu kita tahan nafas atau dibuang aja? Jadi untuk berikutnya coba dilatih untuk tarik nafasnya sedikit-sedikit, Bu. Oh boleh ya. Jadi kalau Boleh. hitungan 5 itu 2 kali tarik nafas ya? Enggak, bukan. Maksud saya gini, nanti jadi gini, kalau sekarang Ibu coba diatur sendiri supaya narik nafasnya tuh cukup di 5. Caranya gimana? Jadi Ibu harus latihan tarik nafasnya pelan-pelan. Ingat ya. Kalau nafas sih bisa agak lama gitu ya. Betul. Tarik nafas kadang-kadang jauh lebih sulit, tapi nggak apa-apa, dilatih terus aja. Ingat, dengan kita memfokuskan diri kita ke nafas, attention kita jadi ada di situ. Jadi dengan kita melakukan itu sebenarnya benar-benar amigdala sudah dikalahkan. Artinya level dari ngamuknya dia tuh akan lemah sekali. Gitu. Thank you pertanyaannya, Ibu. Ada lagi? Ya. Nanti saya mau apa ya? Mau saran mungkin apakah bisa diterima itu bahwa kalau kita pertama memang mungkin karena kita belum terbiasa sama tegang, jadi napas kita cukup pendek sehingga hitungan 5 nggak tercapai. Nah, kalau saya saja supaya ini masuk, pertama-tama mungkin kita bisa misalnya in 2, 3, 4, 5, tahan sebentar terus out 7, 8, 9, 10. Jadi mungkin hitungnya agak cepat. Nanti pelan-pelan begitu kita udah mulai tenang, napas kita bisa lebih panjang. Yang seperti Sesyong Hengki bilang, pelan-pelan kita latih bahwa oh ya, tarik napasnya pelan-pelan supaya dia cukup panjang. Nah, mungkin kita hitungannya bisa lebih lambat gitu kali ya. Boleh, Bu Weleng. Boleh. Daripada mengalihkan hitungannya, jangan dialihkan hitungannya ya, jangan hitungannya jadi 3. Jangan. Kalau 3 nanti repot. Saya sengaja buat 5 supaya kita gampang ngitungnya. Benar, dipercepat aja, dipercepat dengan hitungannya supaya tetap tercover 5. Boleh, itu boleh aja. Ada lagi? Thank you, Ibu. Ada lagi? Saya mau tanya dong. Silahkan. Itu saya udah latihan, tapi saya enaknya posisinya tuh kalau tiduran telentang sama pegang perut gitu. Itu boleh ya, Sesyong? Sebenarnya posisi itu tidak menjamin, Ibu. Ada beberapa orang yang mau posisi duduk dengan bersila, posisi duduk biasa dengan bersandar, ada juga yang tidur. Tapi buat saya tidur nanti malah kebablasan jadi tidur beneran, Bu. Jadi kalau duduk itu membuat kita sering tidur. Ya, kecuali kalau memang tujuannya ingin tidur gitu ya. Kecuali tujuannya ingin tidur. Kalau itu boleh. Tapi kalau tujuannya memang berniat untuk berlatih, lebih baik saya sarankan jangan tidur. Meskipun nggak dilarang juga tidur. Jadi kalau saran saya, kalau tujuannya memang kita mau memperkuat otak kita, lebih baik duduk, Bu. Tapi duduknya pun nggak mesti harus bagaimana. Boleh dalam posisi duduk yang disanggah belakang, itu boleh. Kalau tiduran, yang tadi saya bilang, kadang-kadang kita jadi malah ngelantur, terus hilang. Sampai besok pagi hitungannya. Iya, betul. Sama itu, Sesyong, kalau ngitung udah sampai sekitar 70 gitu, suka nggak kacau. Itu sebabnya, Bu. Duduk sama yang tadi ya, hitungan matematika, selalu ingat bahwa kita harus berusaha untuk menggabungkan semuanya. Karena
semuanya ini ada maksudnya, semuanya ini ada penjelasan logisnya. Kenapa kita harus berhitung? Itu sih sebenarnya. Ya. Kanan sejauh. Ya, kalau mau dibuat bertahap juga boleh, Bu. Jadi ada beberapa teman-teman yang latihan di 50 untuk 2 hari, lalu naik lagi di 60 untuk 2 hari, terus naik lagi 80. Tapi jangan lebih dari 100 ya kalau bisa, karena kalau lebih dari 100 kita malah jadi nanti ngebosenin. Jadi latihan kita, saya sih sarankan kita buat sesimpel mungkin. Jangan membebani diri kita. Jadi kalau dibuat dengan simpel dan Bapak Ibu terima manfaatnya, itu malah bagus. Jadi yang perlu dilakukan 100, lalu nanti nyoba lagi 100 lagi, nanti nyoba lagi 100 lagi, seperti apa ya, ibu hamil ya, kalau makan kan dikit, malah lebih bagus dibandingkan kita makan porsi besar. Di awal kita bisa, tapi lama-lama kita jadi bosan sendiri. Jangan seperti itu. Pokoknya keep it simple aja. Kanan sejauh. Sama-sama, kanan juga. Ada lagi? Oke. Kembali. Bapak Ibu mau coba sendiri, saya kasih waktu 2-3 menit kita sendiri. Saya akan coba hitung di 50, tapi saya nggak kasih guidance ya. Nanti saya akan kasih tahu kalau artinya waktunya udah selesai. Bapak Ibu hitung aja sekitar sampai di sekitar 50 deh ya. Nanti saya kasih aba-aba untuk selesainya. Jadi kalau bagi yang belum coba, coba dicoba, lalu nanti kita coba sharing lagi kalau ada problem lagi. Kita coba ya sama-sama ya. Saya akan mute, jadi screen kita tetap nyala, tapi tidak ada suara apa-apa, semua silence. Kita mencoba masing-masing berhitung sendiri. Kita coba ya. Oke. Kita coba sama-sama dengan nafas sampai di hitungan 50. Kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Perlahan-lahan kita coba akhiri latihan nafas kita untuk kembali ke presentasi ini. Oke, sudah. Saya nggak bisa lihat semuanya, tapi kayaknya udah beberapa udah selesai ya. Oke, ada kesulitan, ada hal lain yang perlu di-share-kan, teman-teman? Silakan. Atau sudah cukup, kita bisa lanjut? Silakan, kalau ada yang mau share. Oke ya, sudah oke sepertinya. Sip.
sekedar tambahan aja, beberapa di pertemuan yang lalu saya menggunakan jari, bisa lihat nggak? Ya, jari. Jadi tangan sebelah kanan saya selalu pakai, kelihatan ya? Saya pakai jari dua ini. Dua ini menandakan bahwa hitungannya dimulai dari angka 2, 12, 22, 32 itu untuk mulai nafas, dan 7 untuk keluarin nafas. Jadi out 7, 8, 9, 10, atau out 27, 28, 29, 30, atau out 37, dan lain sebagainya. Saya pakai ini supaya nggak lupa. Jadi tangan kanan saya tetap megang angka 2 ini, dan tangan kiri saya berhitung. Kalau dia 10 berarti saya 1, kalau hitungan 22, hitungan 23. Saya ulang ya, supaya Bapak Ibu nggak bingung. Jadi gini, waktu in 2, 3, 4, 5, out. Saya ingatkan jari ini 7, 8, 9, 10. Sewaktu sudah 10, jari di tangan kiri saya plak, munculin 1. Lalu berikutnya lagi in. Ini kan dari saya 12, 13, 14, 15, out 17, 18, 19, 20. Gitu. Ya. Nanti kalau ada yang bingung boleh lihat rekamannya lagi yang nanti di-share sama Ibu Weleng. Oke, kita masuk ke berikutnya. Saya lanjutkan ke presentasi saya berikutnya. Oke. Ini, nah, kalau di pernafasan ini kita menggunakan banyak senjata, itu karena kita baru mulai. Jadi ada 3 senjata ya, attention, bahasa, dan matematika, berhitung sederhana. Jadi itu adalah alat kita untuk mengaktifkan kognitif atau bagian depan kepala kita, supaya melemahkan efek dari amigdala kalau dia berulah. Nah, makin kita naik ke atas, kita belajar nanti, sekarang ini kita belajar mindfulness atau meditation, maka kita kurangi senjatanya karena kita percaya bahwa dengan attention dan bahasa aja, itu sudah membuat kita mengalahkan efek dari amigdala. Itu sebabnya waktu kita masuk ke dalam mindfulness, kita tidak lagi berhitung. Yang kita lakukan hanya 2 senjata, yaitu attention, jadi kita memperhatikan diri kita, memperhatikan tubuh kita, memperhatikan pikiran kita, itu attention, dan yang kedua lewat bahasa, kita ucapkan lewat bahasa. Slide ini hanya menjelaskan bahwa mindfulness adalah penggabungan dari 2 hal. Awareness, kita aware dengan keadaan diri kita, dengan fisik kita, dengan pikiran kita, dan ditambah dengan yang kotak itu ya, tidak adanya judgment, tidak adanya penilaian, dan tidak adanya penolakan. Jadi apapun yang terjadi, kalau diri kita sakit, ada luka, ada sakit secara fisik, kita terima. Kalaupun ada pikiran yang muncul, kecemasan, lalu kegelisahan, dan lain sebagainya, itu juga sama, kita terima juga. Jadi mindfulness adalah awareness ditambah tanpa penolakan dan tanpa penilaian itu. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam mindfulness? Beberapa waktu yang lalu saya sempat men-share idea, kita ada di pinggir jalan, kita memperhatikan mobil yang lalu lalang. Tapi sebenarnya ada banyak metode yang kita bisa lakukan. Salah satu yang saya mau coba perkenalkan di sini lagi adalah, ini juga udah pernah kita bahas, kita seolah-olah ada di dalam bioskop. Ya, jadi seperti gambar orang ini, kita ada di bioskop, kita melihat layar kita, yang ada di layar adalah semua hal yang muncul di pikiran kita. Tapi kita sekedar liatin aja. Kalau ada kecemasan, ada kegelisahan, ada kekesalan dengan orang lain, dengan saudara, dengan orang tua, dan lain sebagainya, karena kejadian hari ini, biarkan semua muncul di layar, di screen sinema itu. Yang perlu kita tahu adalah
kita harus sadar bahwa kita ada di sinema. Seperti kalau kita ada di sinema, maka sebenarnya kejadian yang ada di depan itu tidak mempengaruhi kita. Jadi itu sebabnya kita masuk ke dalam, biarkan dulu teaternya, di dalam mindfulness ini saya memperkenalkan ada konsep yang sebelah bawah ya, itu ada detachment sama attachment. Detach itu artinya menghindari kemelekatan, attachment itu melekat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam teater, kan kita punya kemampuan untuk mengattach dari kejadian yang ada di layar. Caranya dengan gimana? Jadi gini, kalau ada film sedih di depan layar kita, sebenarnya kita bisa terbawa sedih dengan film itu. Tapi sebenarnya ada cara untuk membuat kita tidak terbawa atau terhanyut dengan kejadian yang ada di film itu. Caranya gimana? Cara paling gampang adalah kita lihat bahwa di dalam teater tuh selalu ada bingkai. Nah, kita lihat bingkainya itu, dan kita sadar bahwa kita ada di dalam teater. Maka kita akan membuat diri kita detach, menghindari kemelekatan dengan kejadian yang ada di layar. Sama seperti kalau kita melihat kejadian kegelisahan diri kita lihat di dalam monitor, dan kalau itu kejadian yang muncul, kita harus sadar bahwa ini hanya kejadian di layar monitor saja, hanya kejadian di layar sinema aja. Maka kita harus punya kesadaran bahwa kita detach dari kejadian tersebut. Jadi jangan terbawa emosi, kita hanya melihat saja. Bahkan di dalam pikiran Bapak Ibu juga bisa membuat Bapak Ibu pindah ke kursi di belakangnya. Itu juga adalah salah satu metode untuk membuat kita nggak terlalu melekat dengan kejadian. Maksudnya melekat gini, misalnya kita kesel dengan orang kejadian pagi hari ini. Kita kesel dengan orang tersebut karena kita udah memberikan nasihat, tapi si orang tersebut ngeyel gitu ya. Kita kesel sampai timbul rasa marah. Mungkin rasa marah itu terbawa sampai sekarang. Maka waktu rasa marah itu atau kejadian itu muncul di layar monitor, biarkan dia muncul di layar monitor dan biarkan kita melihat kejadian itu. Apabila Bapak Ibu merasa bahwa kejadian itu membawa emosi Bapak Ibu terlalu banyak, mendrag emosi Bapak Ibu terlalu banyak, ingat layar tadi. Di layar tuh ada frame. Sadari bahwa kita melihat kejadian itu hanya sebagai film. Apabila Bapak Ibu masih juga merasa bahwa kayaknya emosinya masih terlalu kuat, rasa marah saya terlalu kuat, Bapak Ibu dapat membuat imajinasi bahwa Bapak Ibu pindah ke kursi di belakangnya lagi, di belakangnya lagi, di belakangnya lagi, sampai kejadian itu kelihatannya agak jauh layar di depan. Itu yang saya maksud dengan attachment dan detachment. Jadi kita berusaha untuk membuat kejadian yang ada di pikiran kita, kejadian yang terjadi, itu makin tidak mempunyai efek terhadap emosi kita. Itu attachment dan detachment. Mudah-mudahan visualisasi sinema, teater, hubungannya dengan attachment dan detachment, Bapak Ibu bisa dapat gambarannya. Konsep kedua yang saya mau bawa hari ini adalah emptiness. Jadi emptiness itu beda dengan nothingness. Jadi kita harus sadar bahwa apapun yang terjadi itu, masuk ke yang poin berikutnya, apapun yang terjadi itu sifatnya tidak permanen, tidak tetap, dia akan berlalu. Jadi itu kita masuk dalam konsep yang disebut dengan impermanence. Artinya segala sesuatu, kehilangan, kekesalan, kegelisahan, itu pasti satu saat akan berlalu. Jadi kalau kita punya konsep itu, maka kegelisahan yang kita hadapi akan berlalu tanpa kita jadi terlalu emosional terhadap kegiatan tersebut. Konsep emptiness itu juga kita coba bawa, ini mungkin malah saya percaya Bapak Ibu banyak sekali mendapat
konsep-konsep ini dari keagamaan, Buddhism, dan lain sebagainya, boleh dibawa. Jadi kita percaya bahwa emptiness, dengan kita membuat diri kita kosong, itu bukan berarti kita kosong, tapi maksudnya adalah kita aware dengan yang ada di dalam diri kita. Jadi kembali, emptiness itu bukan nothingness. Emptiness itu bukan kosong yang tidak ada isi. Emptiness adalah kosong tapi isi. Mungkin nanti butuh waktu lagi lah untuk membahas tentang emptiness. Tapi 3 konsep ini adalah konsep yang kita bisa bawa, yang Bapak Ibu mungkin menerima beberapa hal ini dari referensi keagamaan yang Bapak Ibu anut. Nah, itu adalah beberapa hal yang kita bisa bawa ke dalam mindfulness kita. Lalu apa yang kita lakukan di dalam mindfulness? Yang kita lakukan di dalam mindfulness sebenarnya adalah urutan-urutan yang tadi sudah kita lakukan. Pertama, kita prepare diri kita dengan nafas, diafragma, nggak usah sampai 100, yang penting kita sudah siap. Mungkin di hitungan 20, 30, itu udah cukup. Boleh dilakukan dengan mata tertutup, lalu setelah selesai kita buka mata, lalu kita coba lihat diri kita secara fisik. Jadi kalau misalnya seperti sekarang, saya buka mata, saya lihat keadaan saya, diri saya, baju yang saya kenakan, mungkin celana yang saya kenakan, lalu di mana saya berdiri, posisi saya duduk, atau kulit saya, tangan saya, kaki saya. Jadi bayangkan seperti itu. Karena nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan Bapak Ibu ada di atas kepala dan sedang melihat diri sendiri. Jadi tujuan poin nomor 3 adalah seolah-olah kita melihat diri kita, lalu kita memvisualisasikan waktu kita menutup mata. Nah, setelah nanti kita sudah record, kita tutup mata. Waktu kita tutup mata, maka berikutnya adalah kita mengobserv 2 hal. Observasi yang pertama adalah kita mengobserv physical body. Nggak usah dibaca ya teksnya, tapi intinya adalah yang poin nomor 1 adalah kita observ diri kita. Yang kayak tadi ya, waktu kita tutup mata, bayangkan diri kita ada di atas kepala dan kita melihat diri kita sendiri. Kita mulai dari rambut, mulai dari hidung, lalu mulut, pundak, baju kita kenakan, mungkin juga melihat perut, celana, lalu di mana kita duduk, di mana kaki kita bergerak. Jadi kita amati physical body kita. Kalau ternyata ada physical body yang nggak nyaman, misalnya duduk kita rasa pegel gitu ya, kita lihat aja. Olah-olah kita memang sedang melihat anggota badan itu, ya. Jadi jangan ditolak, jangan ada penolakan terhadap itu. Nah, setelah nanti melihat physical body, maka berikutnya kita observe mind kita. Nah, waktu kita observe mind kita, poin yang kedua, kita membayangkan diri kita ada di dalam teater yang tadi. Jadi sebenarnya yang kita observe itu 2 ya. Yang pertama physical body, kita melihat diri kita sendiri. Lalu yang kedua kita mengobserve mind kita. Waktu kita mengobserve mind kita, maka kita bayangkan kita ada di dalam teater tadi. Nah, waktu kita di dalam teater, yang biasanya akan lebih sulit adalah observing mind. Itu sebabnya konsep-konsep yang tadi saya jelaskan mengenai attachment, detachment, emptiness, impermanence itu harus kita ucapkan di dalam pikiran kita. Jadi misalnya kayak tadi, ada perasaan kita kesel, sebel sama satu orang di kejadian pagi. Maka biarkan kejadian itu muncul di layar monitor kita, di layar teater kita. Tapi kita lakukan model seperti self-talk yang Pak Agus pernah bawakan di beberapa minggu sebelumnya. Kita men-say ke dalam diri kita bahwa kejadian yang terjadi hari ini
itu tidak permanen. Semua yang terjadi hari ini pasti akan berlalu, dan kita buat diri kita detach dengan kejadian itu supaya kita tidak terlalu emosional. Jadi itu. Nah, libatkan konsep-konsep yang Bapak Ibu tahu tentang tentang yang tadi sudah saya tampilkan di slide, supaya kita mengkontrol lewat bahasa terhadap diri kita sendiri. Nah, setelah itu selesai mindfulness yang kita lakukan. Ingat beberapa hal, terutama pikiran, apabila kita hanya sekedar melihat tanpa ada judgmental dan juga tanpa adanya resisten, maka pikiran itu akan berlalu. Jadi dengan kita melihat saja, maka pikiran-pikiran yang melibatkan emosional itu pasti akan berlalu. Jadi kita tanpa perlu menjudge sama sekali. Oke, itu penjelasan dari saya. Berikutnya sebenarnya lebih ke latihan, tapi sebelum kita latihan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu, silakan. Sambil saya, baterainya sudah habis. Silakan, Bapak Ibu. Ada yang ngomong? Pak Hengki. Silakan, Bu. Mau tanya lagi. Tadi Pak Hengki kan diantaranya kita membayangkan diri kita, seolah-olah kita melihat diri kita dari atas, melihat rambut kita, baju kita, tangan kita, itu boleh dibantu dengan sentuhan atau dibayangkan aja? Boleh, Bu. Kalau dirasa sentuhan, ada beberapa orang yang daya sentuhnya, kinestetik dan segala macam, praktikalnya lebih dari visual. Boleh, Bu. Boleh. Bayangkan rambut, kita pegang rambut kita. Boleh. Tangan Boleh, kita. Bu. Boleh. Boleh sekali. Boleh. Terima kasih, Pak Hengki. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Ingat ya, attention dan bahasa adalah senjata kita sekarang di dalam mindfulness. Kalau tadi kita ada map sederhana, tapi mapnya sekarang dihilang. Itu sebabnya attention dan bahasa, atau Pak Agus istilahkan di pertemuan berikut yang lalu adalah self-talk, itu harus selalu dilibatkan. Karena kalau attention saja, tanpa language, tanpa bahasa, biasanya kita jadi ngelantur. Seperti itu. Ada lagi? Bung Hengki, kalau buat saya membayangkan kita ada di Twitter itu kok susah ya. Buat Ibu Weleng lebih ke apa? Ya cuma ngebayangin aja sih, tapi maksudnya kalau ngebayangin kita ada di teater terus itunya kejadiannya ada di layar gitu, kayaknya kok susah masuk ya. Susah masuk ya. Jadi gini, penjelasan teater sebenarnya adalah kita punya frame. Jadi kita punya frame, kita punya gini, frame dan lokasi di sekitar layar itu adalah anchor kita untuk pegangan. Bukan anchor, pegangan kita. Kalau kita merasa bahwa kejadian yang ada di layar yang kita play, yang kita saksikan, itu menguras emosi kita. Jadi kalau Bapak Ibu pernah perhatikan nggak, kalau kita nonton film yang seru, yang tegang, yang serem, yang sedih, fokus kita kan lebih ke layar. Kita lupa bahwa kita lagi nonton. Tapi karena kita nonton, kita nggak perhatikan sekelilingnya ada layarnya, dan kita tersedot ke dalam screen theater itu.
Jadi sebenarnya dengan ada teater, dengan ada frame dan screen-nya, itu saya mencoba mengajak Bapak Ibu bahwa kita punya pegangan loh, bahwa kita sedang ada di teater. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang merasa bahwa cuma ngelihat aja tanpa perlu ada di dalam teater, jadi ada beberapa orang Bapak Ibu yang melihat kejadian tanpa perlu di dalam teater, itu boleh aja. Tapi ingat, kalau sampai kita merasa emosional kita terkuras habis dengan melihat kejadian itu, apa yang perlu kita lakukan? Ini pertanyaan yang saya pernah tanyakan ke Bu Weleng minggu lalu, balik lagi ke nafas. Jadi kalau kita merasa kita terlalu sedih dengan kejadian yang sedang kita saksikan, balik ke nafas. Atau kalau di teater ini, ingat bahwa kita ada frame. Ingat bahwa kita ada jarak antara layar dengan diri kita. Boleh aja, Bu Weleng. Oke, thank you. Sama Ibu. Ada lagi yang lain sebelum kita coba latihan masing-masing? Enggak masing-masing sih, nanti di-guide sama saya sementara. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya lagi, Pak Hengki. Silakan. Ibu. Kalau kita kan membayangkan tuh di teater, di layar, membayangkan tentang diri kita kan, seperti tadi Pak Hengki bilang kita kesel, 5 orang emosi, kita bayangin kesel banget. Terus kita ikut berdialog, apakah bagus atau enggak? Umpama kita sembari nonton itu kan pemainnya diri kita kan, di layar itu kan. Terus kita berdialog sendiri, apa kita cukup bayangin aja atau kita ada dialog itu? Enggak. Kalau di yang latihan sekarang, kita lebih enggak melakukan dialog, Bu. Jadi kita tidak melakukan dialog ke apa yang terjadi di layar. Jadi kita enggak melakukan dialog lagi. Jadi ini saya menyinggung self-talk, tapi bukan murni self-talk. Jadi kita benar-benar melihat kejadian. Karena tujuan dari mindfulness sebenarnya cuma melihat aja. Jadi tidak ada conversation dengan si layarnya. Terima kasih Pak Hengki. Ya, sama-sama. Sudah? Kita coba ya. Kalau tidak ada, saya akan tutup aja screen saya. Tapi nanti kita coba latihan. Oke, sebentar. Saya sambil lihat dulu. Oke, kita coba latihan mindfulness sama-sama ya. Bapak Ibu boleh nggak lihat screen-nya, hanya mendengarkan suara saya juga apa-apa. Saya pasti akan pandu di sini. Sebentar. Oke, yuk kita mulai bersama-sama. Sebelum kita mulai, kita coba latihan nafas diafragma untuk 30 hitungan. Kita mulai dari sekarang. In, 2, 3, 4, 5, out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15, out, 17, 18, 19, 20. Pelan-pelan Bapak Ibu boleh buka matanya untuk mencoba merekod diri kita masing-masing pada saat ini. Kita boleh melihat, seolah-olah melihat kepala kita, hidung, mulut, bahu, baju yang kita kenakan, bawahan yang kita kenakan, kaki, tangan. Selanjutnya, kita coba tutup mata kita masing-masing. Coba bayangkan bahwa kita ada di atas kepala kita. Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu seperti
seekor lalat atau capung yang berada di atas kepala kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu melihat diri Bapak Ibu sendiri dari atas kepala. Kita bisa melihat kepala kita, rambut, hidung, sama seperti sewaktu kita membuka mata tadi. Kita bisa melihat bahu, baju yang kita kenakan, bawahan yang kita kenakan, warna kulit, tangan, kaki, semuanya. Bahkan kalau ada bagian-bagian tubuh yang Bapak Ibu merasa kurang nyaman, seperti misalnya di kaki, di tangan, di bahu, atau di perut, biarkan saja. Lihat saja, amati saja. Tanpa ada penolakan. Saya akan biarkan Bapak Ibu untuk mengamati fisik Bapak Ibu selama beberapa menit. Sekedar amati saja. Tetap libatkan bahasa di dalam pengamatan Bapak Ibu. Setelah selesai, sekarang kita masuk dengan mengamati pikiran kita. Bapak Ibu bisa memilih teater atau mungkin visualisasi lain. Bayangkan Bapak Ibu ada di dalam satu teater yang nyaman, sejuk, tempat duduk yang nyaman, udara yang segar, dan di depan Bapak Ibu terpampang layar yang besar dengan frame di sisi kiri kanan, atas dan bawah. Ada jarak antara screen dengan tempat Bapak Ibu duduk sekarang. Perlahan-lahan, Bapak Ibu bisa memulai film di depan. Apapun yang muncul di kepala Bapak Ibu, coba diproyeksikan ke screen di depan. Jangan ditahan, apapun yang muncul, biarkan saja muncul. Kalau itu berlalu, biarkan saja berlalu. Jangan ditahan dan jangan dijudge, jangan dinilai, jangan dihakimi. Biarkan saja kejadian-kejadian muncul di depan. Kalaupun tidak ada kejadian-kejadian dan layar di depan adalah layar kosong, biarkan saja. Apapun yang muncul atau apapun yang tidak muncul, biarkan ada di layar. Sadari bahwa Bapak Ibu ada di dalam teater dan selalu ada jarak antara layar di depan dengan tempat Bapak Ibu duduk sekarang. Sadari bahwa yang ada di depan adalah kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Dan segala sesuatu terjadi dan akan segera berlalu. Sadari juga
bahwa kejadian itu tidak melekat ke dalam diri Bapak Ibu. Biarkan semua kejadian muncul dan Bapak Ibu hanya menonton kejadian itu di layar. Sadari juga bahwa Bapak Ibu bisa pindah ke kursi di belakang untuk membuat jarak yang lebih jauh lagi terhadap layar yang ada di depan. Biarkan semua kejadian muncul di layar. Dan biarkan juga kalau memang tidak ada apapun di layar. Karena itu berarti Bapak Ibu sudah masuk ke dalam emptiness. Tetap aware, tetap sadar, tetap mindful bahwa Bapak Ibu ada di dalam teater dan Bapak Ibu mempunyai kontrol penuh terhadap apa yang sedang terjadi. Sadari sekali lagi bahwa Bapak Ibu mempunyai kontrol penuh terhadap apa yang terjadi. Biarkan kalau memang di layar adalah layar yang kosong. Sadari bahwa kita ada di dalam gedung yang nyaman, yang santai, yang keadaannya rileks. Perlahan-lahan kita akhiri film yang ada di layar di depan kita. Kita akhiri film yang ada di depan dan kita mulai kembali ke depan komputer kita masing-masing ke dalam presentasi ini secara perlahan-lahan. Dan mungkin kita bisa menggerakkan kaki kita, jari jemari kita untuk kembali ke presentasi ini. Sadari bahwa kita akan kembali ke presentasi ini dan buka mata secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan kita buka mata kita dan kita kembali ke presentasi. Saya nggak bisa lihat kebanyakan dari Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan sudah kembali semua ke presentasi ini. Bagaimana? Ada komen, ada respon, ada masukan, atau ada pertanyaan, silakan. Bu Beleng, kembalikan. Teman-teman ada yang mau tanya? Atau mau sharing? Mudah-mudahan jadi nggak ketiduran ya. Iya, Bu Lisna. Malam, Saya boleh tanya. sorry, ya duluan deh. Oh, saya boleh tanya. Saya ini apa? Saya lihatnya jadi lihat yang apa? Saya jadi kecil banget gitu loh. Itu gimana?
Bu? Lihat apanya kecil? Sorry. Jadi lihat diri saya sendiri sedang duduk tapi kecil banget gitu loh. Jadi nggak terlihat di teater itu. Tapi Ibu bisa melihat kejadian yang sedang dibayangkan ya? Iya, betul. Masing-masing itu punya simbol sendiri, Bu. Saya nggak bisa menyimpulkan sekarang karena sesi yang simple, yang singkat ini, tapi biarkan saja, Bu. Intinya kan kita cuma melihat kejadian yang terjadi tanpa ada penilaian, tanpa ada resisten. Biarkan aja, tapi dari sisi Ibu ada emosi yang timbul atau tidak ada emosi? Tidak Artinya ada. ada sedih. Oh, nggak apa-apa, Bu. Nggak ada. Justru nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Jadi mungkin memang belum ada kejadian yang membuat Ibu jadi emosional, tapi nggak apa-apa. Itu dilatih terus saja. Nanti setiap ada kejadian dan Ibu melakukan mindful, maka Ibu akan berlatih untuk aware, selalu aware. Nggak apa-apa, Bu. Sorry. Baik, terima kasih. Thank you, Ibu. Ya. Saya mau tanya ya. Silakan, Ibu. Sebetulnya bukan tanya sih, cuman apa yang saya rasakan, saya pernah juga ikut meditasi. Tapi memang saya tuh belum bisa bener dah. Suatu masih melayang-layang gitu. Nah, tapi kalau misalkan kayak tadi kan bilang, oh lihat diri sendiri atau lihat lagi nonton, itu pikiran saya adalah fokus nih ke masalah ini gitu. Tapi nanti keluarnya nggak itu, keluarnya lain gitu. Jadi bukan yang saya pikirin itu, jadi beda dah. Iya. Justru itu yang dimaui oleh si subconscious mind atau gajahnya itu, Bu. Jadi yang Ibu itu dia kadang-kadang yang kita inginkan itu berbeda dengan yang ada di subconscious mind kita. Tadi kita belum ngomong tentang subconscious mind ya. Kalau saya melihatnya bahwa yang Ibu inginkan itu berbeda dengan yang ada di dalam bawah sadarnya. Saya lebih prefer Ibu menuruti apa yang muncul di alam yang muncul di subconscious mind atau alam bawah sadar tadi. Jadi biarkan itu muncul dan Ibu tinggal observe. Jadi justru itu yang perlu diamati, Ibu. Oke. Jadi nanti satu saat mungkin kita akan belajar bagaimana kalau kita minta yang ini, maka itu akan keluar. Kalau sekarang kan yang Ibu mau tidak sesuai dengan yang muncul, nggak apa-apa. Ikutin yang muncul aja, Bu. Ya pernah juga dulu ikut yang meditasi itu, dia minta bayangin ada cahaya. Saya melihatnya kayaknya saya ada di negara apa gitu, nggak tahu apa, orang-orangnya juga kuno-kuno gitu. Ya saya juga bingung gitu. Tapi nanti lebih banyak, maaf kalau Ceci Wileng tahu ya saya tugasnya apa di Ceci. Jadi sewaktu itu pernah juga lagi diam gitu. Pikirannya pasien. Masih belum fokus ya. Masih belum fokus gitu. Ya, tapi ya memang pernah juga misalkan pernah lagi meditasi, terus memang kaki saya sering gatal. Kalau udah gatal, kan biasanya nggak tahan kan. Saya bilang diinin aja, perhatiin aja, ntar berlalu sih. Berlalu jadi udah nggak gatal lagi. Biasanya kalau biasanya gitu nggak bakalan berlalu. Tambah lama tambah gatal. Betul. Mau digaruk aja ya. Iya. Mau digaruk aja ya. Iya. Pasti kalau digaruk kan tambah gatal kan. Iya, betul.
Jadi kalau ngomong gatel, saya juga musuh saya terbesar tuh gatel sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak gitu benar yang Ibu bilang. Bayangkan aja kita ada di atas dan kita amati, diliatin aja, diobserve aja, gatalnya akan hilang. Dan itu memang itu sama persis dengan yang di pikiran, Bu. Yang di pikiran juga sama, kalau itu mengganggu, tinggal diobserve aja, maka nanti itu akan hilang. Tapi kalau yang di Ibu tadi, antara yang mau dimunculkan dengan yang muncul beda, nggak ada masalah, Bu. Biarkan aja, nggak ada masalah. Oke, makasih. Sama-sama, Bu. Ya. Ada lagi? Ya, Bu Lista mau tanya. Sisi Huicen, Pak Indra. Ya, bisa dengar Weleng? Iya, Dengar, ya. Malam Pak Hengki dan juga teman-teman lainnya. Tadi apa yang saya inginkan muncul di layar, tapi lama hilang, lalu jadi ngantuk gitu loh. Itu bagaimana Pak? Ibu posisinya tiduran atau duduk? Duduk, meditasi. Oke. Sebenarnya itu sebabnya bahasanya harus tetap aktif, Bu. Jadi waktu mengamati kita tetap melakukan self talk, tapi bukan melakukan conversation ya. Jadi kalau memang jadi kalau di layarnya nanti malah jadi kosong, itu juga nggak ada masalah. Tapi kalau bisa di awal-awal memang kadang-kadang ada orang yang terbawa jadi ngantuk. Sama seperti penjelasan saya tadi yang tentang nafas, kita berusaha untuk tidak ngantuk, kecuali memang tujuan mindfulness-nya untuk ngantuk gitu ya, untuk tidur. Kalau bisa tetap aware, tetap siaga. Jadi itu sebabnya yang disebut emptiness tuh bukan nothingness. Jadi kosong tapi isi. Blank tapi bukan blank, tapi kita aware gitu, Bu Lisna. Jadi coba dilatih aja terus, Bu. Biasanya itu cuma in matter of practice saja kok. Oke, makasih Pak. Sama-sama Ibu. Oke, ada teman-teman lagi yang mau sharing atau bertanya? Mungkin Pak Indra? Saya belum. Belum ya. Oke. Pak Roni, Susyung Roni? Suci Acu? Ibu Huicen? Oke, berarti tinggal latihan aja Bu Weleng. Iya. Malam, Suci Weleng. Iya. Mau tanya Pak Hengki. Jadi kalau misalnya yang tadi latih nafas kan dikatakan sebaiknya duduk. Nah, kalau tujuan kita memang mau membuat tidur, terus kita latih nafas itu di tempat tidur supaya dia tidur, itu bagus nggak? Bagus aja sih Bu, cuma memang tergantung dari beberapa orang. Jadi kalau tujuannya untuk tidur, kayak tadi ya, tujuannya untuk tidur, untuk beberapa orang latihan nafas yang tadi di awal kita latihan dengan berhitung, itu membuat dia jadi terjaga Bu, jadi nggak bisa tidur. Tapi ada juga yang dengan latihan itu malah jadi tertidur. Jadi masing-masing orang punya referensi sendiri sih Bu. Cuma kalau saya lebih prefer yang tadi itu. Kalau memang tujuannya untuk melatih otot,
jangan sambil tiduran. Tapi kalau tujuannya adalah memang untuk membuat kita jadi tertidur, tergantung masing-masing deh. Apakah mau cuma dengerin musik aja, ataukah latihan ini? Karena kembali lagi, ada beberapa orang yang latihan ini tuh malah jadi awake gitu, malah jadi terjaga. Masing-masing punya referensi sih. Terus kalau misalnya kita sedang duduk, lalu kita hitung nafas, kita hitung misalnya sudah di tengah-tengah hitung atau pokoknya sedang berjalan hitung, terus tiba-tiba ada yang orang rumah buka pintu kamar misalnya manggil gitu. Manggil terus kita jawab iya misalnya atau apa. Nah setelah itu berarti hitungan kita harus ulang dari awal lagi gitu atau nyambung. Ingat, ini kan latihan untuk membuat kita ototnya kuat ya, otot dari kepalanya, brain kita, mind kita jadi kuat. Jadi ini sih nggak jadi masalah. Mau dilanjutkan lagi dari hitungan yang tadi boleh, kalau memang masih ingat mau diulang dari awal lagi juga boleh aja. Jadi terserah ibu sih. Tapi intinya kalau misalnya bisa, coba latihan untuk awal-awal ya di tempat yang kita bisa duduk sendiri, nyaman sendiri tanpa ada gangguan. Jadi konsentrasi kita jadi penuh gitu loh. Itu sih. Jadi kalau tadi menjawab ngitungnya dari awal lagi atau dari tengah, saya serahkan ke ibu sih. Sebenarnya nggak ada gangguan apa-apa. Ini kan sebenarnya untuk latihan aja. Kalau ibu ulang lagi dari awal, ya berarti tambah lagi latihannya. Gitu aja. Oke. Saya boleh tambahkan untuk Suci Livang ya. Kalau menurut saya latihan nafas lewat perut ini kan waktunya terserah kita. Jadi istilahnya kalau kita cuma mau hitung 1 sampai 50 atau 1 sampai 100 ya. Mungkin kalau kita hitung 1 sampai 100 itu mungkin nggak sampai 2 menit. Jadi maksud saya jangan jadi beban. Jadi rileks aja. Kalau misalnya ternyata ada yang manggil, ya kita stop aja dulu gitu kan. Tapi nggak usah jadi, aduh, aku lagi latihan nih gitu. Karena latihan ini kan cuma sebentar. Jadi toh kalau kita ngulang lagi, kita ulang lagi dengan nyaman tanpa merasa terganggu gitu. Itu sih maksud saya. Iya. Oke, Kanan. Kanan. Ada lagi yang mau sharing? Kira-kira minggu depan ini kita apa nih ya, Pak Hengki? Kalau teman-teman sudah oke, sebenarnya lebih agak mudah kita meditasi di satu titik. Karena kesulitannya ini sebenarnya hampir mirip dengan mindfulness, di mana kita berlatih untuk masih mencoba menenangkan, tapi kita fokus di satu titik. Karena latihan fokus di satu titik tuh membutuhkan konsentrasi juga. Jadi ini tuh melatih konsentrasi. Sejauh ini sih itu yang saya pikirkan, Bu Beleng. Karena belum masuk ke yang mind over matter, tapi baru latihan lagi untuk meningkatkan konsentrasi. Itu sih. Jadi meditation di satu titik di dalam tubuh atau di luar tubuh. Itu sih kayaknya. Oke. Jadi kira-kira dalam seminggu ini kita akan berlatih kembali ke nafas yang in, out ya, lewat perut, nafas lewat perut. Kita mulai berusaha untuk tenang sehingga nafas kita menjadi lebih panjang waktu narik. Jadi nariknya jangan
lalu Iya, udah habis nih gitu. Ya kan? Jadi kita iya mulai betul. latihan nafas, tarik nafasnya pelan-pelan, tarik gitu, terus buang, ya tarik, tahan dulu, terus buang, terus tahan lagi. Nah, itu kita latih, nanti kita mulai dengan berhitung 2, 3, 4, 5 gitu. Kita latih itu, lalu yang seperti Sesyung Hengki tadi, yang berikutnya adalah kita coba latihan dengan mindfulness, kita duduk, ya kita membayangkan diri kita sedang duduk, kakinya entah dilipat, entah juga digantung di lantai, ya membayangkan tubuh kita ya dan semuanya. Lalu sambil kita tarik napas, lalu apa yang muncul kita usahakan ada di layar gitu kan. Dan tanpa menjudge, tanpa menolak gitu. Jadi kalau kita muncul di layar itu keadaan kondisi kita tadi pagi kita lagi marah nih. Kita cuma kayak nonton, oh iya tadi aku tuh lagi marah gitu ya, Sung ya. Oke, Betul, jadi nggak usah, betul. kenapa ya tadi aku marah ya gitu. Nggak Itu usah dia. tadi si itu begitu sih gitu. Jadi Iya, kita coba ya tanpa ngejudge baik siapapun juga gitu dan kita biarkan itu sampai oke, hilang. Itu adalah latihan-latihan kita yang nanti bisa membuat diri kita selalu ya mayoritas lah ya untuk aware sehingga kalau ada hal-hal yang merangsang emosi kita, kita bisa kembali menjadi tenang gitu. Jadi dengan prinsip bahwa segala sesuatu itu juga jadi ada konsep-konsep di mana segala sesuatu itu memang bisa berlalu, baik rasa senang, ataupun rasa sedih, ataupun rasa marah, gitu. Ya, kira-kira itu yang akan kita latih dalam seminggu ini, dan nanti minggu depan kita lanjut. Itu ya, kira-kira ya, Sesyung Hengki. iya, iya, betul, Bu. Ada Betul. lagi yang mau ditambahkan, Sesyung Hengki? Cukup, Bu. Paling tinggal latihan aja, Bapak Ibu sekalian. Kita nanti saling melengkapi lagi di sharing di minggu depan kalau misalnya ada yang perlu di-share lagi. Oke. Cukup, Bu. Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan ataupun sharing, kita sudahi pertemuan kita malam ini. Terima kasih kepada Sesyung Hengki dan semua teman-teman yang sudah hadir, berpartisipasi. Oke, semoga kita semakin nyaman dengan pelatihan-pelatihan kita bersama seperti ini. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Ya. Ya.